Selamat datang Penggiat Teknologi Channel. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng dan share. Halo, jumpa kembali dengan Bos Rantek Priyoto, Kutai Timur, Indonesia. Berikut kami sajikan video tentang makanan ringan, di mana ini basicnya adalah diambil dari bahan dasarnya adalah dari daun bunga jantung pisang, bunga pisang atau yang umum disebut jantung pisang ya. Nah, di sini ada dua seksi makanan. Yang pertama kita akan mengolah bunga yang sudah hampir jadi ini ya, dibuat keripik atau dibuat peyek ya. Yang kedua nanti batangnya atau bonggolnya bunganya ini akan kita rajang, kemudian kita jadikan sama peyek juga ya, tapi basicnya adalah jantung pisang ya. Jadi nanti jadinya seperti ini. Nah, ini yang dari bunga pisang yang utuh ya, yang kita rajang nanti itu akan jadi seperti ini ya. Jadi ada dua sajian dalam satu bahan ya. Nah, kemudian sebelum kita membuat ini, kita coba nilai gizi dulu daripada makan jantung pisang ini ya. Berikut ini ada nilai gizi. Ya, perlu diketahui berikutnya adalah kandungan nutrisi yang terdapat dalam jantung pisang ya. Jadi ada beberapa kandungan nutrisi dalam jantung pisang, antara lain ada energi sebesar 51 kilokalori, ada protein 1,6 gram, ada lemak 0,6, ada karbohidrat 9,9, mengandung serat 5,7 gram, kalsium 56 mg, fosfor 73,3 mg, iron atau zat besi 56,4 mg, ada tembaga 13 mg, ada kalium juga sangat tinggi sekali ya, 553,3 mg. Terus ada magnesium 48,7 mg, terus ada yang vitamin E 1,07 mg. Adapun khasiatnya adalah dapat menyembuhkan infeksi ya. Jadi ekstrak jantung pisang bahkan dapat membantu mencegah pertumbuhan parasit malaria. Nah, terus yang berikutnya bisa mengatasi diabetes dan anemia, di mana karena kaya akan serat dan zat besi, maka jantung pisang akan membantu dapat dalam produksi sel darah merah. Dan berikutnya yang ketiga yaitu meningkatkan laktasi, di mana penyembuhan pendarahan yang berlebihan saat persalinan, menjaga rahim yang sehat, membatasi sembelit selama kehamilan. Dan berikutnya adalah dapat mengurangi radikal bebas, dapat mengobati masalah kesehatan seperti kanker dan penuaan dini, dapat juga mengatasi masalah menstruasi dan penurunan berat badan. Ini sangat bagus untuk ibu-ibu terutama yang habis melahirkan, meningkatkan mood dan mengurangi kecemasan, di mana magnesium juga berfungsi sebagai antidepresan tanpa efek samping dan juga baik untuk kesehatan pencernaan. Inilah manfaat daripada mengkonsumsi jantung pisang. Berikutnya cara membuat camilannya adalah sebagai berikut. Oke, langkah selanjutnya ya, kita pisahkan bunga pisang yang hampir jadi buah pisang ini dengan jalan melepas dari jantung pisangnya ya. Jadi ini tersendiri ya. Kemudian setelah bunganya itu kita kumpulkan, yang tua-tua saja, kalau ini yang tua-tua saja ya, karena yang muda. Kemudian kita ambil bunga induk yang keras itu, dikeluarkan ya, dipilah satu persatu karena itu tidak bisa lumat di dalam gigitan. Jadi kalau ini bunga pisang ini kita ambil tengahnya, nanti ada yang keras segede separuh dari batang lidi itu diambil ya.
kemudian dikumpulkan, bersihkan. Setelah itu baru bunga-bunga tersebut dicuci bersih. Tapi ingat ya, ini airnya harus ditambah sedikit garam ya. Kemudian dicuci, setelah itu baru ditiriskan ya, ditiriskan. Kemudian berikutnya itu adalah ini cara membuat bumbu ya. Jadi sebelum digoreng bunga pisang itu dikasih bumbu dulu ya. Ya ini pakai mayonaise ya. Atau kalau enggak ada mayonaise itu bisa pakai bahan sejenis ya. Bahan sejenis mayonaise, bisa susu juga bisa ya. Tapi yang jelas kayak mayonaise sekarang banyak dijual di toko-toko. Kemudian ditambah lagi sekarang dengan tumbar bubuk ya. Ukurannya menyesuaikan. Kalau dalam teori ini saya lihat ada harus setengah sendok ya, tapi tidak apa-apa, lebih sedikit tidak apa-apa. Kemudian berikutnya ada kunyit bubuk ya, ada kunyit bubuk sedikit juga ya. Kemudian ditambah jinten tadi, tambah kunyit bubuk, jinten, terus ini. Kemudian yang terakhir adalah jahe yang sudah diulek itu digerus, kemudian diaduk jadi satu. Nah, jadi dijadikan seperti makanan bayi ya, dijadikan seperti bubur seperti ini. Kemudian bunga pisang yang sudah dicuci tadi kemudian ditiriskan. Setelah ditiriskan baru diaduk pada bumbu yang telah disediakan. Nah, kemudian diaduk ya. Jadi ini bumbu dasarnya untuk membuat rasa ya. Ya seperti ini. Nah setelah itu baru sekarang kita membuat adonan tepungnya ya, tepung serbaguna ya, tepung terigu, terus dicampur 2-3 sendok ya, sesuai dengan jumlah. Kemudian dicampur dengan tepung tepung maizena, tepung jagung, kemudian dikasih garam sedikit dan ada sedikit bumbu masak ya, sedikit aja bumbu masak. Kemudian dicampur dengan irisan daun sop, boleh juga daun jeruk purut. Kemudian adonan tadi bunga pisang itu dicampur, yang sudah dibumbuin ya, dicampur, dikasih tepung ya. Kemudian panaskan minyak, kemudian sedang-sedang yang bagus ya, minyaknya sedang saja, jangan terlalu panas ya. Kemudian dimasukkan gitu. Nah ini cara gorengnya. Cara gorengnya seperti ini ya. Berikut ini adalah keripik jantung pisang yang kedua ya. Ini usahakan cari pisang yang baru mekar 2, 3, 4 sisir saja ya, yang bagus. Atau kalau pisang hutan di Kaltim banyak yang baru mau keluar, itu yang paling bagus dipakai untuk membuat. Jadi cari betul-betul bahan pisang itu kita kupas, karena sifatnya ini adalah untuk membuat semua bahan jantung pisang bisa dipakai. Jadi yang bunga pisang yang mau jadi pisang itu kita pisahkan. Begitu juga waktu mau merajang juga, ini tidak semuanya bisa dirajang ya, ditentukan diukur dulu bunga pisang tadi, karena kalau sampai ujung nanti jadinya nggak bagus, itu rempeyeknya atau keripiknya itu tidak bagus. Jadi diukur dulu, yang dirajang itu sekitar 3/4 saja. Jadi yang sepertiga itu disisain. Nah diukur begitu ya, begini bunga pisang, berarti yang dipotong sampai di situ aja, sampai di ujung sini aja. Kemudian diiris-iris ya, ini jantung pisang diiris-iris sekitar 2-3 mili ya, yang bagus ya, rata. Nah, diiris rata begitu.
terus diiris rata ya sampai di batas bunga tadi ya. Jadi tidak semuanya bisa dipakai karena nanti keras jadinya. Kemudian dicuci. Setelah dirajang begini, kemudian dicuci di dalam air, tapi airnya ingat dikasih sedikit garam. Ya, setelah dirajang dicuci dicuci itu semua. Ya, dicuci semua. Nah, kemudian bonggolnya ini nanti khusus dibuat sendiri ya, model sendiri. Model bunga pisang sendiri. Jadi ada dua macam tuh jadinya. Camilannya ada dua macam. Ini dicuci sampai bersih ya. Ingat harus dikasih air garam sedikit ya supaya enggak warnanya enggak berubah jadi biru ya. Setelah itu baru ditiriskan. Kemudian sekarang nyiapin bumbu tepung untuk menggorengnya ya. Ini usahakan cari bumbu yang untuk menggoreng ikan ya atau tempe ya. Satu bagian terus dicampur dengan ini satu bagian saja. Cari aja yang pakai goreng tempe itu banyak itu di pasar-pasar itu. Kemudian dicampur dengan tepung beras satu bagian. Jadi sama-sama satu bagian ya. Setelah itu baru diaduk, campur, terus ditambah rasa penggurih atau bisa masako lah, rasa daging sapi boleh, ayam boleh. Kemudian dikasih cabai bubuk itu supaya menambah rasa nanti ada rasa pedas sedikit. Kalau tidak ada cabai bubuk bisa cabai biasa aja dikukus baru di blender baru dimasukkan situ. Saya coba juga sama. Cuma lebih bagus praktis kalau ada cabai bubuk. Kemudian ditambah kuningnya telur, kuningnya aja ya, putihnya tidak usah. Kemudian dicampur dengan air dingin ya. Ini air yang sudah dibiarkan di kulkas semalam. Jadi dingin, yang temperaturnya sekitar 15 sampai 18 derajat. Nah, setelah itu diaduk ulenan ini sampai bentuk seluri, bentuk bubur ya. Bentuk makanan bayi itu. Jangan terlalu encer. Setelah diaduk ya. Nah, setelah diaduk ya sampai encer betul ya mendekati makanan bayi itu. Nah gitu, jangan terlalu encer ya, harus sedikit agak sedikit mengental. Kemudian bunga pisang yang sudah dirajang tadi ya, sudah dicuci dengan air garam tadi, sudah dimasukkan di situ ya, dimasukkan di adonan ya. Nah, masukkan semua. Ya, masukkan semua. Iya, kemudian diaduk. Ya, diaduk. Ya. Nah, diaduk ya. Jadi sedikit mengental itu. Bagus dia jadinya. Ingat ya, jangan terlalu encer. Nah, sambil manasin minyak makan sekarang ya. Sudah diaduk begini, sudah tinggal nyiapin minyak makan, manasi di wajan. Ya, siapin minyak goreng. Merek apa saja boleh. Nah, jangan terlalu panas ya. Nah, kemudian sekarang tinggal digoreng ya. Karena tadi pakai air dingin, jadi biasanya kalau dingin kena panas itu dia cepat masak ya, dan rasanya juga krip. Nah, sebentar aja udah kuning ya, udah ditiriskan. Nah, begini jadinya seperti ini. Tiriskan dulu, kemudian kita masukkan lagi. Cara gorengnya juga simple, gampang, dan bahannya juga gampang. Nah, sekarang ini bumbu cocor. Berikut ini cara membuat bumbu cocornya ya, sambal ya, sambal. Ini sambal ala milenial ini, yang serba instan ya. Gunakan mayonaise ya. Gunakan mayonaise.
kira-kira saja ya. Kemudian dicampur dengan saus cabai ya, kemudian dicampur dengan saus tomat. Diaduk, kemudian diaduk sampai mengental. Ini bumbu cocornya, ini yang bumbu yang pertama ya, dicampur dengan, kemudian dicampur dengan irisan bawang yang tipis-tipis gitu ya. Oke, kemudian diaduk ya. Ini bumbu cocornya untuk makan tadi ya, untuk makan camilan atau peyek atau keripik yang terbuat dari jantung pisang tadi. Ini bumbu yang pertama. Kemudian bumbu yang kedua ya, ini sudah siap. Bumbu yang kedua sebagai berikut. Ini yang ala Jawa Timur, sambal petis ya. Oke, untuk lebih nikmatnya kita buatkan bumbu cocor sambal petis ala Surabaya ya. Jadi bahannya gampang ini ya. Petis, sediakan petis ya, kemudian irisan bawang putih ya, terus garam, terus ada cabai ya. Ini petis udang ya, terus ada bawang putih yang sudah dihaluskan, kemudian ada garam setengah sendok saja sesuai dengan jumlahnya ya. Ini cabai ini selera ya, boleh banyak boleh sedikit ya. Kemudian ini ada gula dan ada bumbu kaldu bubuk, silakan mau masako daging atau apa. Cara masaknya juga gampang, bumbu cocor itu ya. Ini bawang putih kita goreng, kita sangrai dengan minyak goreng sampai dia berubah warna sedikit dan baunya harum ya. Kemudian masukkan bumbu kaldu dan garam, berikut cabenya ya. Kemudian sampai dia masak, betul-betul masak ya. Nah setelah itu baru dimasukkan petisnya ya, petis udangnya dia masukkan. Sebenarnya kalau tidak ada petis itu bisa kok diganti dengan terasi juga nggak apa-apa. Ini enak juga bumbu cocor ini ya, praktis, simple ya. Tapi yang ini kali ini kita mengolah petis. Nah kemudian diaduk ya, dengan api sedang diaduk sampai dia mengental ya. Ini cara buat bumbu cocornya untuk keripik bunga pisang tadi ya. Ini sangat enak dan ini bisa dipakai makan untuk singkong atau untuk sukun atau untuk pisang goreng juga bisa. Dan praktis dan gampang, simple dibuatnya itu ya. Jadi kalau nggak ada petis bisa diganti terasi. Kemudian kalau kurang terlalu kental bisa ditambah air supaya agak sedikit encer. Dan sampai dia mendidih. Setelah mendidih baru nanti disimpan dalam satu mangkok ya. Dalam satu mangkok. Nah, diaduk terus ya sampai dia mendidih. Ini sudah hampir mendidih nih. Sudah hampir mendidih. Nah, setelah mendidih baru mendidih sudah ini. Biarkan betul sampai mendidih ya. Jadi rasanya juga nikmatnya itu beda ya. Nah, setelah mendidih baru masukkan di dalam mangkok. Nah, seperti ini sudah. Oke, siap. Ini untuk bumbu cocornya ya. Jangan lupa